Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis, bagaimana menaklukkan iblis. Saudara, begitu banyak manusia yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, yang dipermainkan, yang disiksa, dibelenggu oleh iblis, yang dibuat menderita oleh iblis, karena manusia tidak mengerti bagaimana mengalahkan iblis, karena manusia tidak mengerti bahwa dia bisa mengalahkan iblis. Itu sebabnya begitu banyak manusia yang dikuasai oleh ketakutan, begitu banyak manusia yang dipermain-mainkan oleh iblis, begitu banyak manusia yang hidupnya hancur-hancuran, keluarganya berantakan oleh karena dipermainkan oleh iblis. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita bisa melawan iblis, kita bisa memerangi iblis, bahkan kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa hidup berkemenangan tanpa campur tangan kuasa kegelapan, tanpa campur tangan iblis dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu terus belajar saudara, bagaimana hidup berkemenangan, bagaimana menaklukkan iblis, bagaimana mengalahkan iblis. Di luar sana mungkin saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah tentang bagaimana melawan iblis, tetapi itu hasil hayalan, tetapi itu terkadang hanya hasil buah pikiran orang-orang tertentu atau pendeta-pendeta tertentu yang punya latar belakang macam-macam saudara. Tetapi dalam beberapa seri video di dalam channel ini kita belajar bagaimana melawan, bagaimana mengalahkan iblis, bagaimana memerangi iblis. Itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang peperangan melawan setan. Apa kata firman Tuhan tentang mengalahkan setan. Dan kita percaya saudara, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kita memerangi setan, dalam kita mengalahkan setan, maka kita akan mengalami kemenangan karena kita melakukan apa yang benar dalam melawan setan. Kita mengerjakan cara yang benar dalam memerangi setan, maka kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya saudara, pemahaman-pemahaman kita perlu terus diperlengkapi bagaimana kita melawan setan. Itu sebabnya pemahaman kita terus perlu dipenuhi bagaimana cara melawan setan dan bagaimana kita memenangkan peperangan melawan setan. Saudara, di dalam video ini adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita, di mana firman Tuhan akan digali secara objektif, adalah dari Wahyu pasal yang ke-12
mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara dan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu yang akan kita temukan dari ayat-ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, di sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, dikatakan bahwa iblis itu adalah pendakwa dan mendakwa siang dan malam, menuduh. Apa artinya pendakwa saudara? Menuduh, mencari kesalahan, berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menyesatkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah yang terus menerus dikerjakan iblis. Dan firman Tuhan sekali lagi berkata saudara bahwa Dia tahu waktunya semakin singkat. Itu sebabnya tidak heran kalau hari-hari ini manusia semakin jahat, kalau hari-hari ini manusia semakin banyak disesatkan saudara, kalau hari-hari ini manusia semakin banyak dibelenggu oleh dosa. Apa yang tidak masuk akal itu yang dilakukan oleh banyak manusia sekarang. Apa yang bagi kita itu satu kekejian, tapi itu satu kenikmatan bagi banyak orang. Apa yang bagi kita itu satu hal yang mengerikan, tetapi itu biasa bagi banyak orang sekarang yang hidup dalam belenggu kuasa kegelapan, yang hidup di bawah kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa mereka disesatkan oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya saudara, kita perlu sadar terus, kita perlu belajar terus bahwa setan terus bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Kita perlu sadar bahwa dunia semakin jahat. Kenapa dunia semakin jahat? Karena setan semakin giat bekerja untuk menyesatkan semakin banyak orang. Apa yang perlu kita pahami? Apa yang perlu kita sadari di tengah dunia yang semakin dikuasai oleh kuasa kegelapan ini? Dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Apa yang perlu kita sadari? Apa yang perlu kita lakukan supaya jangan sampai kita ikut-ikutan terjerat di dalamnya, supaya jangan sampai kita ikut-ikutan tersesat di dalamnya, supaya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita terlibat di dalamnya. Kita berpikir, jangan sampai kita berpikir saudara, kita melawan setan, tapi sebenarnya kita melakukan cara-cara setan. Itu yang banyak terjadi saudara, itu yang banyak terjadi. Satu kali saya menginjili seorang bapak, dan saya berkata, saya injili dia tentang Yesus Sang Juru Selamat. Saya injili dia tentang Yesus yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Dan akhirnya saudara, dia jujur bahwa ternyata dia juga adalah orang yang pernah melayani di sebuah organisasi gereja. Dia orang yang pernah aktif dan terlibat pelayanan di sana. Dan dia punya pemahaman saudara. Waktu itu dia ambil dompetnya, dan ketika dia ambil dompetnya, dia tunjukkan bahwa di dalam dompetnya itu ada kulit harimau. Dan akhirnya dia berkata saudara bahwa saya menggunakan ini sebagai jimat karena ini pun berasal dari Tuhan.
Lihat saudara, waktu itu dia berkata dan dia agak berdebat dengan saya, dan dia tetap mempertahankan pandangannya itu. Ini juga ciptaan Tuhan, ini juga berasal dari Tuhan. Itu sebabnya aku gunakan ini untuk menjaga diri. Aku gunakan ini sebagai pemanis. Dan kami berdagang, aku gunakan ini juga sebagai pelaris dalam kami berdagang. Dan dia memahami itu berasal dari Tuhan. Dan saudara, tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman seperti itu di tengah kalangan orang Kristen. Tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman yang semacam itu dengan versi berbeda-beda di tengah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya? Bagaimana iblis bisa dikalahkan? Sedangkan cara-cara yang dipakai untuk menangkal, untuk melawan iblis adalah dengan cara iblis sendiri. Orang-orang yang demikian sudah ditipu oleh iblis. Orang-orang yang demikian sudah disesatkan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kita perlu belajar pemahaman yang benar, yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Bagaimana kita memenangkan peperangan melawan iblis. Nah saudara, yang pertama dikatakan di sini, dan naga besar itu yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis atau setan ini saudara, dikatakan di sini dilemparkan. Lalu kemudian ayat yang ke-10, dan aku mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita. Saudara, dikatakan bahwa iblis dikalahkan, dilemparkan, dan iblis itu dilemparkan oleh kuasa Allah yang berkuasa melemparkan iblis, yang berkuasa mengalahkan iblis. Jadi saudara, ketahuilah bahwa hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan iblis, setan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengusir, mengalahkan dan melemparkan kuasa setan. Dan ketika setan diusir, dikalahkan, dikatakan di sini sekarang keselamatan telah tiba. Oleh karena kuasa ilahi, oleh karena kuasa Tuhan yang telah mengalahkan setan, maka keselamatan tiba. Bagaimana supaya keselamatan terjadi dalam hidup kita? Saudara, iblis harus dikalahkan. Bagaimana supaya keselamatan terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Iblis harus dikalahkan. Iblis harus diusir dari tengah-tengah keluarga saudara. Iblis harus keluar dari kehidupan saudara. Maka di sana terjadi keselamatan. Maka di sana terjadi damai sejahtera. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan ketenangan, menghasilkan kelepasan, menghasilkan kelegaan ketika Tuhan mengerjakan keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi ketika iblis atau setan diusir, dikalahkan. Dan iblis hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Saudara, hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami keselamatan? Kalau iblis yang masih berkuasa dalam hidup saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Kalau iblis yang masih berkuasa di tengah keluarga saudara, maka keselamatan belum menjadi bagian saudara. Dan kalau saudara mencoba melawan iblis dengan cara-cara yang salah, saudara tahu bahwa saudara harus mengalahkan iblis, karena iblis itu hanya mengerjakan penderitaan. Iblis hanya mendakwa, membelenggu, membinasakan, mencuri dari kehidupan saudara. Iblis mau menuduh saudara, mengikat saudara, menyesatkan saudara, dan endingnya semua hanya berakibat penderitaan dan kesengsaraan. Dan saudara mau lawan setan, tapi kalau saudara mau melawan setan dengan cara-caranya setan,
Saudara mau melawan iblis dengan cara-caranya iblis, saudara tidak akan pernah mengalami kemenangan. Sekali lagi seperti yang tadi saudara, ada orang Kristen pelayan di gereja yang mau melawan setan dengan kulit harimau, dengan jimat-jimat. Itu kebodohan saudara, itu kebodohan, itu penyesatan yang telah dikerjakan oleh iblis dalam pikirannya. Dia pikir bahwa melalui jimat-jimat seperti itu setan bisa diusir. Itu tipuan setan. Ada begitu banyak orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada orang hamil, ada ibu-ibu yang hamil yang menggunakan jimat gunting, kancing di dalam tubuhnya dengan pemahaman bahwa dengan gunting itu, dengan kancing itu dia dijaga, dilindungi. Itu cara setan, itu tipuan setan. Saudara, sekali lagi, setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Terus menerus saya ingatkan, setan tidak pernah takut kepada garam. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda apapun. Setan tidak pernah takut kepada jimat-jimat apapun. Setan tidak pernah takut kepada minyak babi atau apapun itu. Kalau dia pun kadang-kadang berpura-pura takut, itu hanya tipuan. Dan setan tidak pernah bisa dilawan dengan setan, karena dia adalah satu kerajaan. Dan dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri, kata Yesus. Kalau ada orang mencoba melawan setan dengan dukun, dengan kuasa dukun, dengan ilmu dukun, dan kadang-kadang sepertinya setan itu pergi melalui ilmu dukun, sebenarnya setan sedang tertawa-ketawa saudara. Kenapa? Karena semua drama itu dia mainkan dengan tipuan. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 9 sampai ayat 10 bahwa setan itu dibuang, setan itu dilemparkan, setan itu diusir. Dan ketika setan diusir, maka keselamatan terjadi. Dan setan itu hanya bisa diusir melalui kuasa Allah. Itu sebabnya sadarilah bahwa hanya dengan kuasa Tuhan setan bisa diusir. Jangan sesat, jangan pikiran saudara disesatkan oleh iblis dengan cara-cara yang tidak benar, dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pastikan satu hal, saudara pahami 100%. Saudara insaf betul-betul dan memahaminya betul-betul bahwa setan iblis hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada dengan kuasa lain, tidak ada dengan apapun kecuali dengan kuasa Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhanlah yang pernah melemparkan, yang pernah membuang iblis. Dan hanya dengan kuasa itu jugalah hari ini kita bisa mengalahkan iblis. Dan kalau iblis sudah diusir dengan kuasa Tuhan, maka keselamatan terjadi. Saudara rindu keselamatan terjadi dalam hidup saudara, keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan keselamatan kekal, sorga sampai selama-lamanya. Setan harus dikalahkan dan Tuhan harus hadir dalam hidup saudara. Keyakinan akan kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib itu harus ada. Iman itu harus ada dalam hidup saudara. Dan kalau itu terjadi, setan sudah dikalahkan. Jadi yang pertama, pahamilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Kalau saudara melihat bahwa di luar sana ada keluarga-keluarga saudara seringkali terlibat dengan perdukunan saudara, bagikan video ini kepada mereka, sadarkan mereka bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Tidak ada cara lain. Bagikan video ini kepada mereka dan bilang, saudara, katakan kepada mereka, dengarkan video ini dan sadarilah bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua dikatakan di sana di ayat 10, dan aku telah mendengar satu suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah terjadi keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa bahwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba.
Mereka mengalahkan setan dengan darah anak domba. Darah Yesus anak domba di sana dituliskan dalam huruf besar, maksudnya adalah darah Yesus Kristus. Setan hanya bisa dikalahkan dengan darah Yesus, karena dikatakan karena itu mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Hanya oleh darah Yesus iblis bisa dikalahkan. Hanya kuasa darah Yesus yang ditakuti oleh iblis. Itu sebabnya kita sering bernyanyi, saudara, darahnya amat kuasa. Karena darah itu yang menyembuhkan, darah itu yang menyelamatkan, darah itu, kuasa darah itu yang melepaskan dari segala kuasa kegelapan. Darahnya amat kuasa. Jadi iblis bisa dikalahkan hanya melalui kuasa darah Yesus. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa darah Yesus? Setelah kita percaya bahwa Yesus telah menumpahkan darahnya di kayu salib, bahwa Yesus telah mati karena dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib. Ketika kita percaya, beriman, saudara, bukan hanya beriman begitu saja, tapi jelas iman kita adalah iman bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya di kayu salib, mengorbankan darahnya di kayu salib. Dengan iman itu maka kita sudah mengalami kuasa darah Yesus. Dengan keyakinan itu maka kita sudah memiliki kuasa darah Yesus. Ketika kita menyebutkan darah Yesus, ketika kita menyebutkan dalam nama Yesus, maka ada kuasa dalam perkataan itu, karena kita sudah percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kuasa darahnya ada pada kita. Sekali lagi, saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, dan melalui nama Yesus iblis bisa dikalahkan. Tapi kita juga sudah belajar bagaimana anak-anak Skewa mencoba menggunakan nama itu, tapi iblis menerjang mereka sekali, sehingga mereka harus lari dengan telanjang. Kenapa? Nama itu tidak berkuasa bagi mereka karena mereka tidak memiliki nama itu, tidak mengimani nama itu. Demikian juga dalam video ini saya menegaskan kepada saudara bahwa iblis itu bisa dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Tapi sekalipun ada orang yang menyebutkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, tapi jika dia tidak memiliki kuasa darah itu, kuasa dalam nama itu, maka tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Bagaimana supaya dia memiliki kuasa darah itu? Bagaimana supaya dia memiliki kuasa nama itu? Dia harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah rela mengorbankan dirinya, yang telah rela mati di kayu salib, yang telah rela mengorbankan tubuhnya, dan darahnya dicurahkan. Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Ketika kita percaya darahnya itu dicurahkan untuk pengampunan dosa kita, maka kita telah mengalami keselamatan. Maka kita telah memiliki kuasa darah itu. Dan ketika kita sebut nama Yesus, nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ketika kita sebut kuasa darah Yesus, maka kuasa darahnya itu nyata melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Saudara menjadi orang Kristen bukan ikut-ikutan saja. Saudara menjadi orang Kristen bukan karena perlu sesuatu. Saudara menjadi orang Kristen janganlah karena saudara membutuhkan doa saudara dijawab. Saudara perlu sesuatu, saudara perlu sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar beriman sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa Dia telah mengorbankan darahnya di kayu salib, mengorbankan hidupnya di kayu salib. Ketika saudara mempunyai iman itu sungguh-sungguh dalam hidup saudara, maka ada kuasa darah Yesus dalam diri saudara.
Dan ketika kuasa darah Yesus itu nyata dalam hidup saudara, karena saudara sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus, sehingga dosa-dosa saudara dihapuskan, saudara sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Itu sebabnya kalau ada setan, seharusnya setan yang lari, bukan saudara yang seharusnya ketakutan dan lari dari setan. Kenapa? Karena kuasa darah Yesus sudah ada dalam diri saudara, dan kuasa darah Yesus sanggup mengalahkan iblis. Karena dikatakan di sini di ayat 11 tadi saudara, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, darah Yesus. Iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara mau hidup berkemenangan dalam hidup saudara, miliki kuasa darah Yesus dengan iman kepada dia. Saudara mau hidup saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus, miliki kuasa darah itu dengan iman kepada Yesus. Saudara mau pekerjaan saudara, keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, saudara dilingkupi, keluarga saudara dilingkupi oleh kuasa darah Yesus. Miliki iman sungguh-sungguh saudara kepada Yesus, bahwa dialah juru selamat yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Puji Tuhan saudara, iblis hanya takut kepada kuasa darah Yesus. Karena oleh kuasa darah itulah maut telah dikalahkan. Bahkan dikatakan, "Hai maut, manakah sengatmu?" Iblis sudah dikalahkan melalui kuasa darah Yesus. Belenggu-belenggu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Hidup saudara tidak akan pernah bebas dari kuasa kegelapan jika saudara tidak memiliki kuasa darah Yesus. Itu sebabnya pastikan kuasa darah Yesus itu ada pada saudara. Dengan saudara beriman sungguh-sungguh di sepanjang kehidupan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian juga dikatakan hal ketiga yang kita perlu belajar, masih ayat 11 dikatakan saudara, dan karena mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sendiri sampai ke dalam maut. Saudara, yang kedua, iblis itu dikalahkan oleh perkataan kesaksian mereka, dan dikatakan di sini bahwa kesaksian mereka itu dilakukan dengan tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri. Iblis dikalahkan saudara dengan cara kesaksian kita, melalui kesaksian kita. Artinya apa? Ketika kita menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada lebih banyak jiwa, kepada lebih banyak orang, dan akhirnya jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka iblis akan semakin dikalahkan, maka iblis semakin ditaklukkan, maka iblis akan semakin lari dari kehidupan seseorang, dari keluarga seseorang, bahkan dari daerah itu. Kalau iblis sudah semakin dikeluarkan, disudutkan, diusir dari keluarga-keluarga, dari jiwa-jiwa, maka iblis akan semakin jauh. Saudara, saya punya pengalaman unik bahwa saya merintis pelayanan yang hari ini saya gembalakan adalah di daerah yang perdukunannya begitu kuat saudara, okultismenya begitu kuat. Di video sebelumnya saya sudah pernah menceritakan kepada saudara, pada waktu itu saya sekolah Alkitab 2 tahun, dan kemudian selesai itu saya siap merintis gereja saudara. Lalu kemudian saya berkata kepada pimpinan saya, kemana saya harus pergi untuk merintis gereja. Saya sudah siap. Lalu dia tunjukkan desa ini saudara, karena dia berkata di sana masih banyak dukun yang harus kamu selamatkan. Dan akhirnya 21 tahun yang lalu saya pergi saudara ke tempat ini membawa satu gitar, dan kemudian saya, singkat cerita, saya kontrak satu rumah. Saya mulai dari pelayanan sekolah minggu, dan singkat cerita akhirnya sekalipun awal-awal begitu sulit, begitu berat, akhirnya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan akhirnya dukun-dukun pun masuk ke gereja, dan hari ini jadi jemaat yang setia dan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saudara, yang saya mau ceritakan adalah pertama saya datang, suasananya begitu mengerikan saudara.
begitu dicekam oleh kuasa kegelapan. Bahkan ada daerah-daerah tertentu, ada jalan-jalan tertentu jam 7 malam orang tidak akan berani lewat dari sana. Kenapa saudara? Karena begitu kuatnya pengaruh kuasa kegelapan. Ada begitu banyak dukun-dukun. Saya harus menginjili orang-orang, dan kemudian datang dia ke gereja. Ketika dia datang ke gereja tidak selesai masalah saudara. Kenapa? Ketika dia datang ke gereja dia masih terikat kepada dukun. Dukun menakut-nakuti dia. Dia berkata bahwa dukun tersebut berkata bahwa dia harus bolak-balik ke dukun itu, pergi paling tidak seminggu sekali. Dan perdukunan itu menjadi bisnis di daerah ini saudara pada waktu itu, dan sampai sekarang masih ada 1-2 yang melakukan itu. Kenapa saudara? Saya menginjili satu orang ibu dan kemudian akhirnya dia datang ke gereja. Lalu kemudian satu kali dia bertanya, ternyata selama ini sekalipun dia sudah ke gereja dia masih pergi ke dukun. Dan dia bertanya begini kepada saya, "Pendeta, apa yang harus saya lakukan supaya saya bebas dari dukun itu?" Dia tunjukkan dukunnya kepada saya. Lalu kemudian saya berkata, "Tinggalkan, jangan lagi datang ke situ." Tapi dia berkata bahwa saya harus datang, kalau tidak nanti begini-begini. Bahkan saudara, dalam setiap minggu dukun ini memakai uang ibu ini dengan menakut-nakuti ibu ini bahwa kalau uangnya nggak dikasih maka akan terjadi begini begitu. Sehingga dan sekali seminggu ibu ini juga harus datang membawa sesuatu yang dia minta dan kemudian melakukan ritual perdukunan saudara. Kenapa? Karena ibu ini seringkali mimpi buruk. Ya wajar seringkali mimpi buruk, karena semakin dekat dengan perdukunan semakin banyak mimpi buruk yang akan datang. Semakin dekat dengan setan semakin banyak mimpi buruk akan datang. Lalu kemudian saudara, pada akhirnya saya berkata kepada ibu ini, "Tinggalkan." Lalu ibu ini berkata bahwa masih ada uangku sama dia sekian. Saya bilang, biarkan itu uang, tinggalkan itu uang. Nggak perlu diharapkan lagi, masih begitu banyak pintu-pintu berkat yang Tuhan bisa buka bagi ibu jika ibu meninggalkan perdukunan ini. Dan akhirnya dia tinggalkan perdukunan itu saudara. Dan dukun itu tidak pernah membayar hutangnya sampai mati dukunnya. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan uniknya tadi malam seorang ibu dari Batam menelpon saya. Dia memperkenalkan diri, dia konseling, lalu kemudian dia berkata bahwa dulu sekitar tahun 2000 ternyata dia sekolah di bidang perawatan, dan sekitar tahun 2000 dia pernah ke kampung ini, ke kampung tempat hari ini saya mengembalakan. Dan dia berkata, "Dulu benar pendeta, saya tahu betul dulu sekitar tahun 2000 saya pernah ke desa itu, dan begitu banyak pengaruh okultisme di situ. Animismenya sangat kuat di situ pendeta. Situasinya begitu mengerikan, menyeramkan pada masa itu." Ya, jadi bukan hanya saya yang melihat itu, mengalami itu, tetapi ada begitu banyak orang yang menyaksikan itu saudara. Tetapi hari ini apa yang terjadi? Setelah Injil diberitakan, saya menyaksikan Yesus Sang Juru Selamat. Saya menyaksikan Yesus pelepas. Saya menyaksikan Yesus Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi mereka. Akhirnya saudara, mulai iblis semakin jauh. Desa ini yang dulu ada di bawah cengkraman kuasa kegelapan mengerikan. Jam 7 malam orang-orang ketakut keluar saudara. Tapi hari ini desa ini bebas dari kuasa-kuasa itu saudara, bebas dari pengaruh itu. Hari ini pengaruh kuasa kegelapan sudah semakin dilucuti saudara melalui kesaksian. Saya bilang kepada orang-orang yang dimenangkan, kalau engkau sudah menerima Injil keselamatan, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamatmu, beritakan kepada keluargamu, beritakan kepada orang tuamu, beritakan kepada anak-anakmu, saksikan kepada keluarga-keluargamu, saudara-saudaramu, saksikan kepada mereka, supaya semakin banyak orang percaya. Ketika semakin banyak orang percaya, setan akan semakin jauh. Tapi semakin sedikit orang percaya, bahkan tidak ada orang percaya di satu daerah, maka setanlah yang akan berkuasa dan semakin berkuasa di situ. Suasananya berubah di daerah ini saudara. Suasananya berubah karena kelepasan telah terjadi karena kesaksian,
kesaksian yang saya bawa ke daerah ini, dan kesaksian yang dibawa umat-umat Tuhan kepada keluarganya dan kepada lingkungannya. Dan saudara, sekalipun begitu sulit, jiwa-jiwa yang dimulai dari nol dibawa kepada Tuhan, hari ini ratusan jiwa sudah dimenangkan bagi Tuhan, dan semakin banyak orang bebas dari kuasa kegelapan. Bahkan ada beberapa dukun yang sudah masuk ke gereja ini, saudara, dan menjadi jemaat setia, bahkan menjadi pengurus di gereja. Wow. Dan setan semakin dikalahkan, setan semakin diusir, setan semakin dilucuti. Artinya apa, saudara? Bahwa setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Sekali lagi saya baca ayat 11 itu, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka tidak takut bersaksi sekalipun harus bertaruh nyawa. Saudara mau bebas dari kuasa kegelapan, saudara mau keluarga saudara bebas dari kuasa kegelapan, bersaksilah di sana, saudara, dan jangan takut. Harus siap bayar harga untuk bersaksi. Ketika saya datang ke daerah ini, saudara, bukan hanya daerah ini pada waktu itu bukan hanya dibelenggu oleh kuasa kegelapan, tapi 2 OKP sedang berperang, saudara, pada saat saya datang ke sini. Dan hampir setiap hari ada nyawa yang melayang melalui peperangan itu. Hampir setiap hari seringkali nyawa melayang, dan ada mayat-mayat yang terletak di jalan, saudara. Saya ingat pada waktu itu. Dan seringkali daerah ini masuk koran waktu itu, masuk surat kabar, dan surat kabar sampai di kampung saya. Bapak saya baca berita dan disebutkan nama kampung ini, saudara. Dan kemudian bapak saya ceritakan ke rumah, tadi kampung itu di mana anakmu menginjil, masuk lagi di koran bahwa ada orang meninggal dan sebagainya. Akhirnya mama saya berkata, "Nakku, nggak ada tempat lain tempat menginjil. Pergi aja kamu ke tempat lain, kalau daerah itu selalu terjadi pertumpahan darah di situ." Tetapi saya berkata kepada mama saya, panggilan saya di sini, saya harus memberitakan Injil di sini apapun resikonya. Kenapa, saudara? Karena saya tahu panggilan saya untuk bersaksi di sini. Dan hari ini pun saya berkata kepada saudara, ada panggilan bagi saudara untuk bersaksi, dan saudara harus siap bayar harga apapun untuk bersaksi. Dan sekarang sebenarnya seringkali dan banyak kali tidak perlu harga mahal kita bayar untuk bersaksi, tinggal berbicara. Semalam ibu yang menelepon saya itu, saudara, dia sekarang ada di Batam dan bekerja, dan dia buka klinik di sana, dan seringkali dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia obati. Ya, tidak perlu bayar harga, beritakan saja Injil, saksikan saja Injil keselamatan, maka iblis dikalahkan. Ketika jiwa-jiwa direbut kepada Tuhan, maka iblis dikalahkan, setan dikalahkan. Hari ini apa peran saudara untuk mengalahkan setan? Sudahkah saudara berperan dengan saudara menyaksikan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat? Lihat orang tua saudara, masihkah ada orang tua saudara yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan, dibelenggu, diperbudak oleh kuasa kegelapan, tidak memiliki iman, tidak memiliki kepastian keselamatan, dan saudara diam saja? Dengar saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi orang tua saudara, lalu saudara membuktikan saudara mengasihi dia, saudara kasih uang, saudara kasih pelihara dia, ya, saya mengakui bahwa saudara mengasihi Tuhan. Tapi saya juga berkata, jika saudara tahu bahwa orang tua saudara belum selamat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan saudara diam, maka saya berkata bahwa saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Karena saudara membiarkan dia, sekalipun saudara tahu sebentar lagi dia masuk neraka sampai selamanya. Kalau dia mati, dia akan masuk neraka sampai selama-lamanya, dan saudara biarkan. Saya berkata saudara tidak benar-benar mengasihi dia. Jadi apa yang menjadi bagian saudara? Bersaksilah, saksikan kepada dia sekarang juga sebelum terlambat, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Puji Tuhan saudara, setan bisa dikalahkan melalui kesaksian kita. Mari bersaksi, saksikan kepada keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, dan kemudian saksikan lebih jauh. Firman Allah menyuruh kita bersaksi, saudara. Di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu adalah tempat terdekat
bagi umat-umat Tuhan pada waktu itu. Samaria lebih jauh, ke ujung bumi lebih jauh lagi. Jadi beritakan Injil, jadilah saksi di tempat terdekat saudara, di keluarga, di tengah-tengah keluarga saudara, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Beritakan Injil kepada mereka. Dengan begitu kita mengalahkan setan. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi, mari kalahkan setan, mari kalahkan iblis, mari perangi setan, mari perangi iblis. Bagaimana kita mengalahkan, memerangi setan, memerangi iblis saudara? Yang pertama, kita harus sadar, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan, tidak ada cara lain. Lalu yang kedua, iblis dan setan hanya bisa dikalahkan melalui darah anak domba. Dan iblis maksudnya adalah darah Yesus. Bagaimana supaya kuasa darah Yesus ada pada kita? Dengan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, iblis dikalahkan melalui kesaksian kita. Ketika Injil diberitakan kepada semakin banyak orang dan dia percaya Yesus, maka setan pergi dari kehidupannya. Setan pergi dari keluarganya ketika mereka percaya Yesus. Dan ketika semakin banyak orang-orang percaya Yesus, maka setan akan semakin jauh. Setan dikalahkan dengan kesaksian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun situasi mereka saat ini, ajar mereka untuk sadar bahwa setan harus diusir, setan harus dilawan, dan setan hanya bisa diusir, dilawan dengan kuasa Tuhan. Dan mereka harus percaya sungguh-sungguh kepada kuasa darah Yesus, dan mereka sungguh-sungguh bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian mereka akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka untuk berperang melawan setan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan berikan kemenangan kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu.
dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah
Anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah
Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini.
Kami juga berdoa, berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
yang terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa.
yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus, haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu, rindu
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasan.